Seluruh peserta pelatihan yang saya hormati, narasumber yang saya hormati, saya senang sekali hadir para narasumber yang bagi saya sudah terkenal sekali. Buat saya sangat menarik dan saya sudah minta tadi ke Ketua Panitia supaya materinya direkam, supaya kita punya bank materi yang bisa di-share tanpa harus berjumpa seperti ini lagi. Tetapi pertemuan-pertemuan ini tetap saja penting karena pelatihan itu adalah interaksi. Meskipun kita sudah tahu ilmunya, tapi karena interaksinya kurang itu juga mempengaruhi proses stock of knowledge kita. Kita berharap betul acara ini merupakan kelanjutan dari semangat AMPG dulu berdiri. AMPG dulu berdiri itu adalah membela partai. Pada waktu transisi demokrasi antara Orde Baru dengan reformasi, masa reformasi, ada guncangan yang sangat hebat waktu itu, terutama mengenai nasib Partai Golkar ke depan. Kader kita banyak mengalami intimidasi. Di Jember, orang pakai baju Golkar, bajunya diminta untuk dicopot. Bahkan kantor kita di Jawa Timur yang sekarang megah itu pernah dibakar. Tuntutan pembubaran Partai Golkar saat itu menggema di mana-mana. Banyak sekali kader kita yang ciut nyalinya. Banyak juga yang tidak mampu menampakkan identitasnya sebagai kader Golkar. Proses berlanjut karena itu ada tuntutan harus ada sekelompok anak muda yang hadir untuk membela marwah partai. Kemudian lahirlah AMPG, Angkatan Muda Partai Golkar, yang tujuan utamanya adalah membela partai, menjaga marwah partai yang menyangkut eksistensi partai, menyangkut hidup matinya partai. Acara ini diselenggarakan tidak luput dari semangat itu. Cuman sekarang membela marwah partai, menjaga nama baik partai, menjaga kebesaran partai, sekaligus untuk memastikan masa depan partai semakin baik, semakin besar, acara ini dilaksanakan. Kalau dulu, pada waktu transisi demokrasi, pasca Orde Baru, AMPG lahir, kehadirannya diperlukan secara fisik, kalau perlu ada pertarungan fisik, gampangannya begitu, karena kita juga diserang secara fisik. Tetapi hari ini kehadiran AMPG tidak sekedar fisik saja, tidak sekedar berbaju loreng saja, tetapi mengalami transformasi sesuai dengan tuntutan zaman. Zaman berubah dengan sangat cepat. Apalagi didorong oleh apa yang disebut sebagai media sosial, apa yang disebut sebagai informasi dan teknologi. Perang tidak hanya di daratan, perang tidak hanya perjumpaan fisik, tetapi pertempuran gagasan, pertempuran membangun opini sudah berkembang, bermanifestasi, berubah bentuk dalam huruf-huruf yang kadang-kadang kalau dibaca itu sangat menyakitkan. AMPG harus terpanggil untuk hadir mewarnai dunia permedsosan setidak-tidaknya untuk dua hal. Pertama, mempromosikan partai supaya partai ini lebih besar lagi, memiliki citra yang positif di masyarakat. Yang kedua, memproteksi partai dari gangguan-gangguan opini yang memang sengaja terbit untuk mendekonstruksi Partai Golkar. Karena itu kami berharap besar alumni pelatihan ini nanti bisa dikonsolidir dengan baik. Apa keuntungan peserta pelatihan? Apakah ini hanya sekedar tuntutan partai saja? Peserta pelatihan akan tetap memperoleh keuntungan yang besar. Saya sendiri dulu lahir dari pelatihan-pelatihan semacam ini. Saya senang sekali mengikuti pelatihan yang saya tugaskan AMPG. Saya ikut pelatihan-pelatihan yang banyak sekali. Saya pernah ikut mulai kader fungsional, mulai kader pelatihan fungsionaris, orientasi fungsionaris,
sampai apa yang disebut sebagai pelatihan kader khusus kerjasama antara NDI dengan Partai Golkar, kerjasama antara satu lembaga di Amerika dengan DPP Partai Golkar. Pelatihan ini akan menambah stock of knowledge para peserta sekaligus skill para peserta. Namanya pelatihan dan apalagi ilmu politik itu sebenarnya bukan hanya knowledge, tetapi namanya politik adalah keterampilan. Termasuk di media sosial itu juga bukannya knowledge, tetapi juga skill. Semakin kita diasah oleh pelatihan, semakin kita diasah oleh perjumpaan-perjumpaan di dunia medsos, kita akan menjadi lebih terasah menggunakan media sosial. Dan media sosial bukan hanya melulu untuk urusan politik. Sekarang banyak sekali orang bisa menghasilkan uang tanpa bekerja secara konvensional selama ini. Kalau selama ini bekerja ke kantor jam 7 ngantor, jam 5 sore pulang, tetapi dengan media sosial banyak sekali orang bisa menghasilkan duit yang jauh lebih besar nilainya dibandingkan dengan bekerja secara konvensional. Anak saya yang lulusan SD dulu ditanya, kalau dulu saya ditanya cita-citanya apa, saya menjawab insinyur pertanian. Insinyur, Pak Heri barangkali sama itu, kalau nggak insinyur ya dokter, ya guru itu sudah pilihan kesekian. Tapi anak-anak SD sekarang ditanya, kalau besar mau jadi apa? Jawabannya jadi programmer, jadi YouTuber, di influencer dan lain sebagainya. Karena mereka sudah tahu, anak-anak SD sudah tahu cara menghasilkan uang tanpa bekerja secara konvensional, tetapi melalui penggunaan media sosial. Ibu-ibu bisa menjual barang tanpa memproduksi. Kita bahkan kalau nganggur-nganggur, kalau ada bakso yang enak, tetangga kita punya bakso yang enak, kita bisa kerjasama. Saya yang masarkan melalui media sosial, hanya cari selisih, kira-kira kita bisa menghasilkan uang dari orang yang berjualan di sekitar kita tanpa kita harus repot belanja mulai pagi, masak sampai sore, sampai malam, kadang-kadang nggak sempat tidur. Yang menikmati paling besar adalah pengguna media sosial yang bisa memanfaatkan lingkungan sekitarnya untuk menghasilkan uang. Tetapi khusus pada hari ini memang kita memfokuskan diri untuk penggunaan media sosial dalam situasi politik yang kita geluti sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rekan-rekan, anak-anak muda yang akan mengikuti pelatihan ini, kami di DPD Partai Golkar, Pak Safik, kita menggelorakan apa yang kami sebut sebagai revolusi komunikasi. Sejak awal kita menerima SK, saya sudah mendeklarasikan kita harus melakukan revolusi komunikasi. Kenapa mesti menggunakan kata revolusi? Karena kita harus membalikkan keadaan tidak seperti yang selama ini. Partai Golkar adalah partai tua, partai yang berpengalaman dengan diksi-diksi partai tua, partai berpengalaman, partai yang sudah makan asam garam. Tapi diksi-diksi itu sebenarnya adalah beban sejarah. Karena partai tua itu berarti akan ada satu budaya yang sudah baku, dan resiko budaya yang sudah baku, budaya itu juga budaya yang membatu. Artinya susah sekali untuk diajak untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keadaan zaman. Kita harus melakukan sesuatu yang besar. Partai selama ini, termasuk Partai Golkar, terputus dengan konstituennya. Kita tidak memiliki cara yang efektif untuk melakukan komunikasi dengan konstituen. Partai selama ini tidak terhubung dengan rakyatnya. Partai tidak punya cara untuk bagaimana bisa menyerap aspirasi rakyat yang sebenarnya. Lalu hadirlah media sosial yang akan kita manfaatkan untuk membangun apa yang kita sebut sebagai revolusi komunikasi. Kita harus menggunakan secara maksimal media sosial ini untuk menjadi jembatan partai dengan rakyatnya. Kita harus membangun jembatan
agar partai bisa berkomunikasi, menyerap aspirasi rakyatnya. Karena itu kemudian kita persiapkan seluruh infrastruktur jaringan media sosial kita. Kita mewajibkan semua DPD Partai Golkar untuk memiliki akun media sosial. Kita wajibkan seluruh ketua DPD Partai Golkar se-Jawa Timur untuk memiliki akun media sosial. Kita wajibkan seluruh fraksi di Jawa Timur untuk memiliki akun media sosial. Lalu kita bentuklah jaringan-jaringan yang lain yang bisa menyebarkan informasi tentang partai kita, yang bisa melakukan komunikasi bahwa Partai Golkar ada dan akan terus ada untuk membantu masyarakat Jawa Timur tumbuh bersama-sama, besar bersama-sama. Itulah yang kita gagas melalui revolusi komunikasi yang kita siapkan dengan cukup serius. Tapi kami tahu betul tantangannya luar biasa. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, partai yang besar, partai yang mapan, yang tua, pasti memiliki budaya yang sudah baku. Lalu sebagian orang akan berkata pada kami, itu tidak penting. Kita selama ini tidak melakukan hal seperti itu. Saya tahu persis bahwa akan ada resistensi internal pada setiap perubahan. Untungnya saya memang dulu agak rajin membaca, Mas Hafid. Jadi saya baca tentang leading change, bagaimana tahapan-tahapan melakukan perubahan, bagaimana suatu ide akan menemukan resistensi internal. Jadi begitu ada challenge yang seperti itu, ya kita biasa-biasa saja. Kita teruskan langkah kita perlahan-lahan, insya Allah dengan cara ini mudah-mudahan promosi dan proteksi Partai Golkar, terutama melalui media sosial, akan menemukan bentuknya dan bisa secara efektif, bisa membentuk opini yang positif di masyarakat kita. Saya meyakini kalau kita punya pasukan yang baik, pasukan itu dipersenjatai dengan senjata yang cukup, dilatih membidik yang baik, pada saatnya kita akan menang pada pemilu tahun 2024 nanti. Saya ingin meminta bantuan pada Mas Syafiq dan Mas Fitron. Mas Fitron ini kayaknya dari Banten ini. Meminta bantuan pada Mas Syafiq Pontoh dan Mas Fitron supaya kader-kader kita dilatih untuk bisa menggunakan media sosial kita secara efektif. Sebagai bahan evaluasi, meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah mengeluarkan tenaga yang cukup besar untuk melakukan perubahan, tetapi apa yang kita lakukan masih jauh lebih sedikit daripada apa yang harus kita lakukan lagi. Jadi militansi, kemampuan memang harus terus diasah, sebagaimana pasukan juga tidak boleh berhenti meskipun tidak ada perang. Kita harus melatih diri kita terus-menerus supaya kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saat ini memang sudah banyak yang kita lakukan, tetapi kalau kita melihat hal-hal yang kecil-kecil saja yang nanti bisa jadi bahan evaluasi, kader-kader kita belum memiliki kepekaan untuk bisa membackup isu-isu partai. Contoh yang paling kecil saja, kalau ada berita Golkar Jatim itu banyak sekali, baik di media yang mainstream nasional maupun media lokal, itu banyak sekali. Kalau kita buka di detik.com saja, misalkan ada Golkar Jatim menyumbangkan